Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah sarapan belum? Belum. Dari tadi kan habis istirahat, masa belum sarapan sih? Cuma jajan. Itu sama aja udah sarapan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa, silakan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Jadi kalau Ibu panggil nama kalian, kalian bisa jawab pakai makanan kesukaan kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Cindy Nur Faiza, Nasi goreng, Bu. Rizal Abdurrahman Atatur. Berhalangan hati Izin, Bu. Ada suratnya nggak? Nggih, Bu, ada. Ada. Boleh lihat? Nah, ini siapa aja ini kok ada banyak? Ini suratnya Rizal, Bu. Sedangkan ini suratnya Sarisa. Oh, oke. Bisa duduk lagi. Robiatul Adawiyah, Sate. Mabdiah Qurrati Aini, Donat, Bu. Nadira Darusaidah, Capcay, Bu. Regita Indarti Soleka, Nasi goreng. Nanda Mariatul Kiptia, Mie ayam, Bu. Tadef Dedayef, Kepak Ainun Khofidatul Fikriyah, Bakso. Muhammad Rafi Maulana. Dua aja ya yang nggak masuk hari ini. Iya, Nggih, Bu. Oke, karena ini udah siang, biar kita makin semangat ya. Ini udah kayaknya udah ngantuk semua ini kelihatannya ya. Jadi ibu ada ice breaking. Jadi gini, kalau ibu bilang selamat siang, jawabnya siang luar biasa. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selamat siang. Siang luar biasa. Masih kurang semangat. Ini maaf dia juga sangat lemes sekali kelihatannya ya. Oke, sekali lagi. Selamat siang. Siang luar biasa. Mau ice break lagi nggak? Mau. Bisa berdiri? Berdiri ya. Ini yang di kanan sama di kiri bisa ke tengah. Sama siapin satu bolpen di tengah ya. Ini yang di tengah, ini bisa udah? Yang belakang udah? Udah, Bu. Jadi rulesnya begini. Kalau ibu bilang clap, kalian tepuk. Kalau ibu bilang boom, kalian tepuk meja. Kalau ibu bilang pen, kalian cepet-cepetan ambil bolpennya. Paham? Paham. Langsung serius apa mau uji coba dulu? Coba dulu. Uji coba dulu ya. Oke. Clap, boom, clap, 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 boom, 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 clap. Udah fokus? Sudah. Serius apa mau coba lagi? Serius ya? Sudah, Bu. Boom, clap, boom, clap, boom, boom, clap, 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 boom, pen. Oke. Siapa ini? Ini Tadef ya. Ini oh Cindy sama Raffi. Nah yang udah bisa berhasil ngambil pulpennya boleh duduk dulu. Sekali lagi ya. Jadi yang 3 terakhir yang kalah nanti maju ke depan. Oke, sekali lagi fokus ya. Fokus ya. Nanti kalau kalah dapat hukuman. Oke, 1, 2, 3. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Pen. Ayo, ini siapa ini yang menang? Oke, Rabiatul ya. Oke, bisa nama dia maju. Nadira. Silakan. Sama itu siapa yang belakang? Ainun, Bu. Ainun, oke. Bisa maju. Ini enaknya dikasih hukuman apa, anak-anak? Nyanyi Nyanyi apa? Nyanyi lagu tapi vokalnya diganti. Diganti apa? Ganti Ganti. A. Ganti A. Oke.
lagunya apa tadi? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Oke, boleh. Silakan. Bersama-sama yang kompak, yang semangat. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang lain, tepuk tangan. 1, 2, 3. Burung kakak hingga jalan jalan nana sadata tanggal bisa kembali ke tempat duduk kalian. Udah fresh ya semua ini? Sudah. Oke, Ibu izin bertanya ya. Akhir-akhir ini kan musim hujan. Di tempat kalian itu terjadi hujan nggak? Hujan. Hujan. Sekali. Iya, jelas terjadi hujan ya. Kalian tahu nggak apa itu proses terjadinya hujan itu gimana? Waduh, banyak ya yang tahu ya. Silakan Anda apa? Dari awan, Bu. Dari awan boleh. Cindy, silakan. Turun dari langit, Bu. Boleh. Nadira? turun air yang turun dari langit, Bu. Sama ya, hampir sama ya. Oh, enggak, Bu. Robiatul? Ada awan yang mendung. Oh, ada awan yang mendung. Ya, Tader ya tuh. Aktif sekali ya ini anggota. Perubahan awan menjadi air, Ibu. Oke, boleh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai dinamika hidrosfer. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama ada mampu memahami pengertian siklus hidrologi, yang kedua mampu membedakan jenis siklus hidrologi, yang ketiga mampu mengurutkan komponen siklus hidrologi, yang keempat mampu menguraikan dampak fenomena hidrosfer bagi kehidupan, 5 mampu menguraikan upaya konservasi hidrosfer. Namun sebelum ke materi, Ibu izin ke kantor dulu, boleh ya? Ya. Ini KPD-nya ketinggalan. Tolong ketua kelasnya Nadira, teman-temannya dikoordinir ya. Oke, Bu. Bentar. Makasih. Halo. Baik anak-anak, maaf Ibu barusan kembali. Jadi tadi kita kan terakhir sudah membahas tujuan pembelajaran ya, kan sudah tahu ya. Nah, kita sekarang akan belajar tentang siklus hidrosfer. Nah, siklus hidrosfer dan hidrologi ini tidak bisa terpisahkan. Hidrosfer sendiri merupakan perairan yang ada di permukaan, hidrologi sendiri merupakan siklus. Nah, untuk pengertiannya sendiri, siklus hidrologi merupakan siklus air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui beberapa proses atau tahapan-tahapan. Nah, dari gambar ini atau dari tulisan ini ada yang mau bisa menyebutkan ada berapa saja siklus? Nadira? Ya, Nadira? Ada siklus pendek, Bu. Regita? Siklus sedang, Bu. Siklus sedang. Lalu Cindy? Siklus panjang, Bu. Ya, yang sudah kalian sebutkan tadi merupakan siklus dari hidrologi sendiri. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu siklus pendek. Siklus pendek itu dimulai dari evaporasi. Evaporasi ada yang tahu apa? Penguapan. Ya, penguapan. Nah, air akan menguap ke atmosfer lalu akan terbentuknya awan atau yang bisa dinamakan kondensasi. Nah, untuk siklus pendek ini terjadi hujannya itu ada di lautan. Jadi dari laut kembali lagi ke laut ya, anak-anak. Lalu selanjutnya siklus sedang. Siklus sedang pertama itu juga terjadi proses evaporasi, lalu kondensasi, terbentuknya awan. Awan akan terbawa angin ke daratan. Nah, di daratan itu juga terjadi proses evaporasi atau penguapan. Tapi dari tumbuhan, ada yang tahu namanya apa? Raffi? Transpirasi, iya. Jadi nanti di siklus sedang itu juga terjadi proses transpirasi di mana tumbuhan itu melakukan penguapan, begitu ya. Lalu di siklus sedang nanti air akan jatuh ke daratan. Nah, nanti jatuh ke permukaan, ada yang terserap oleh tanah atau dinamakan infiltrasi. Lalu akan ada yang teralirkan ke sungai. Nah, di sungai nanti akan keluar menuju ke laut atau ke daerah yang lebih rendah ya, teman-teman. Lalu selanjutnya siklus panjang. Siklus panjang
itu terjadi proses evaporasi, penguapan, lalu terjadinya awan, terbentuknya awan, awan akan terbawa angin ke daratan, lalu terjadi juga proses transpirasi, serta nanti siklus panjang ini berhentinya di daerah pegunungan, di daerah yang lebih dingin. Nanti kalau daerahnya sangat dingin akan terjadi salju. Lalu bisa juga presipitasi air hujan. Lalu nanti air akan jatuh ke permukaan bumi, terjadi proses infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Lalu tidak berhenti di situ saja, kalau di dalam tanah pasti akan terserap lagi jauh ke dalam tanah ke bawah. Itu dinamakan perkolasi. Nah, ada juga yang jatuh ke permukaan, bisa ke sungai dan nanti akan jatuh atau keluar ke laut ya anak. Selanjutnya komponen dari hidrosfer. Komponen dari hidrosfer itu ada 3. Yang pertama air permukaan, kedua air tanah, ketiga air atmosfer. Nah, untuk air permukaan ini yang dimaksudkan adalah air yang ada di permukaan bumi. Bisa laut, bisa sungai, bisa danau. Ya. Yang pertama lautan. Karakteristik lautan sendiri, pertama rasanya asin. Kedua, memiliki suhu tertentu. Karena laut kan memiliki kedalaman yang berbeda-beda ya. Jadi suhunya pasti akan berbeda-beda juga. Ketiga, banyaknya biota laut. Untuk fungsi lautan ada yang tahu apa saja? Raffi, apa aja fungsi lautan? Tempat mata pencarian bagi nelayan. Mata pencarian bagi nelayan. Untuk rekreasi. Untuk rekreasi atau pariwisata. Nadira? Untuk tempat budidaya, Bu. Untuk tempat budidaya bisa, budidaya rumput laut juga bisa. Lalu selanjutnya sungai. Nah, dalam siklus air, sungai itu berperan penting sebagai tempat penampungan air hujan yang ada di daratan. Nah, air hujan yang baru saja turun nanti akan mengalir menuju ke suatu tempat yang lebih rendah, biasanya ke laut. Itu ya anak-anak. Lalu danau. Ada yang tahu salah satu danau terbesar di Indonesia? Ada kita? Danau Toba, Bu. Danau Toba. Nah, di sini kan sudah nggak asing ya sama Danau Toba. Di Danau Toba, bagian pinggir Danau Tobanya itu sendiri, itu banyak tumbuhan kan ya? Banyak tumbuhan, lalu banyak juga beberapa hewan ya. Nah, itu dimaksud atau bisa disebut sebagai wilayah litoral, di mana banyak tumbuhan, lalu banyak hewan-hewan tadi. Lalu wilayah limnetik, di mana air di dalam danau ini masih bisa ditembus oleh matahari. Gitu. Lalu wilayah profundal, di mana wilayah ini tuh air dari dalam danau itu sudah paling bawah. Nah, jadi cahaya matahari itu sudah mulai sedikit yang masuk. Gitu ya anak-anak. Lalu selanjutnya peran danau sebagai persediaan air bersih. Kedua, sebagai sarana irigasi. Dan yang ketiga, sebagai habitat air ikan air tawar. Gitu. Lalu selanjutnya itu akan menjelaskan tentang air tanah atau biasanya disebut sebagai aquifer. Nah, aquifer sendiri adalah lapisan yang terdapat di bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Lapisan aquifer mengandung formasi batu-batu yang mampu melepaskan air dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk jenis aquifer sendiri itu ada banyak, tapi Ibu akan menjelaskan ke kalian ada 2. Yang pertama aquifer bebas, dan yang ketiga aquifer stress atau aquifer terjebak. Nah, untuk aquifer bebas sendiri, jadi nanti di sungai itu atau di daratan akan adanya lubang. Nah, lubang sendiri itu nanti air tuh bisa masuk dan keluar. Seperti gambar ini ya. Seperti gambar ini. Nah, ini merupakan aquifer bebas. Nah, aquifer terkekang itu kalian bisa melihat ini biru yang lebih gelap. Itu seperti adanya sedimentasi atau adanya lapisan batuan yang tidak bisa ditembus oleh air. Jadi air itu bisa masuk ke dalam bawah tanah, tapi air tidak akan bisa keluar. Jadi itu dinamakan sebagai aquifer stress atau aquifer terjebak. Begitu ya. Selanjutnya air atmosfer.
Ada yang tahu atmosfer itu apa? Tidak tahu. Tidak Bu. tahu. Tahu, Ibu. Gitu ya. Baik. Jadi air atmosfer sendiri merupakan ini ya, di mana air itu terjadi dari atmosfer atau dari atas permukaan bumi. Begitu. Nah, pengertiannya sendiri itu air atmosfer adalah air yang terjadi karena proses penguapan yang kemudian terkondensasi dan akhirnya jatuh sebagai air hujan. Di Indonesia karena kita merupakan iklim tropis, kita memiliki dua musim ya, hujan dan kemarau. Jadi presipitasinya air hujan. Nah, peran penting dari air atmosfernya ada dua, penguapan dan awan. Nah, peran uap air di sini dalam pembentukan awan berawal dari terjadinya proses penguapan air tadi evaporasi di permukaan bumi oleh cahaya matahari secara langsung. Akibatnya air berubah menjadi gas dan mendapat energi ekstra dari sumber panas seperti matahari. Selanjutnya, molekul akan menyerap panas yang kemudian dibawa ke atmosfer atau ke langit ya. Nah, atmosfer ini yang paling penting itu adalah awan. Ibu di sini sudah menyediakan gambar jenis-jenis awan. Yang pertama adalah cirrocumulus, lalu altostratus, ada nimbus, ada stratocumulus, dan ada cumulonimbus. Nah, kalian kan pasti udah dengar cerita ya, ada pesawat jatuh karena kena awan cumulonimbus, terus ada badai juga karena cumulonimbus. Karena memang awan cumulonimbus ini sebagai penyebab badai, gitu. Selanjutnya dampak manusia terhadap hidrosfer. Nah, yang pertama adanya ini pencemaran permukaan air seperti limbah ya. Jadi produktivitas biologis yang tinggi akibat peningkatan nutrisi atau bahan organik ke dalam perairan itu bisa menyebabkan rusaknya ini perairan kita. Yang kedua ada hujan asam. Ada yang tahu hujan asam disebabkan karena apa? Kayak kita Gunung api meletus, Bu. gunung api meletus bisa karena erupsi ya. Ya. Nadira Karena polusi udara, Bu. karena polusi udara. Baik, yang disebutkan sama Nak Nadira dan Nak Regita itu sudah benar. Jadi karena tingginya kadar karbon dioksida yang larut dengan air hujan yang memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jadi nanti awannya terbentuk karena adanya campuran asam ini akan menyebabkan hujan asam. Selanjutnya gas rumah kaca itu bentuk dari presipitasi yang komponennya berupa asam. Karena bisa dari limbah produksi uapnya pabrik. Nah, itu bisa menyebabkan gas rumah kaca. Nanti hujannya akan menjadi hujan asam juga. Lalu yang terakhir adalah kita harus menjaga ketersediaan air di permukaan bumi. Kita harus menjaga kebersihannya juga. Nah, ada beberapa upaya konservasi hidrosfer. Kalau menurut anak-anak semua, upaya konservasi yang bisa kalian lakukan apa? Mbak Dia? Mengurangi penggunaan air, Bu. Mengurangi penggunaan air atau hemat air. Ya. Cindy? Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Tidak membuang sampah sembarangan ya. Lalu Raffi? Tidak menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan. Tidak menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan. Robiatul? Melestarikan tanaman yang ada di air. Ya, benar. Yang anak-anak sebutkan tadi itu sudah benar, termasuk dalam upaya konservasi yang bisa kita lakukan untuk permukaan, untuk air di bumi kita. Nah, tapi Ibu mau menambahkan juga, yang pertama bisa mengurangi pencemaran air, tadi tidak membawa sampah sembarangan, tidak menggunakan pestisida terlalu banyak di pertanian ya, karena itu tidak baik, nanti air tanahnya akan rusak. Lalu kedua, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, kita juga harus merencanakan. Lalu yang ketiga, adaptasi perubahan iklim. Keempat, akses air bersih dan sanitasi. Kelima, kerjasama dan koordinasi. Jadi jika ada perintah tidak boleh membuang sampah sembarangan, lalu
kita melakukan membuang sampah sembarangan itu sudah bukan termasuk dalam konservasi ya anak-anak. Baik, dari penjelasan Ibu tadi sepertinya Ibu akan memberikan kalian tugas tapi berkelompok. Jadi ini nanti kelompok 1, yang baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok ketiga ya. Ini kalian bisa berkumpul ke tengah, ke temannya yang tengah. Ibu akan beri waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Tadi dijelaskan ya yang ini itu kalau masuk evaporasi kalau menurut kami itu masuk apa? Itu kondensasi. 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 Terus kalau yang ini kalau kurasa presipitasi terus ini apa ya tadi? Oh, ini hujan nggak sih? Iya. Tapi nama lainnya presipitasi. Iya. Jadi tulis aja presipitasi. Apa tuh? Presipitasi. Presipitasi. Kayaknya di kesusahan. Apa yang ini ya? Apa ya? Aku juga agak lupa yang di sini. Ini Kalau hujan air tuh tanah. Operasi Infiltrasi. Soalnya kan air tanah berenang. Iya. Yang kesusahan kelompoknya Nadira. Belum ini kita masih Mikir ini Bu, ini air tanah ini apa gitu Bu? Kita agak lupa di sini. Coba diingat-ingat lagi ya. Iya, baik Ibu sudah menjelaskan ya. Iya Bu. Kak, ini air tanah, ini juga air tanah. Tapi apa namanya? Ini bagiannya apa ya Bu? Mungkin ini perkuasi. Soalnya aku tadi agak bingung antara dua itu. Menurut kamu? Lupa namanya Bu. Sama susah namanya. Jadi ini apa tadi? Ini tadi kayaknya infiltrasi ya. Oke, aku tulis ya. Infiltrasi. Waktunya itu ya sudah habis ya anak-anak. Menurut kami bentar siklus apa? Ini apa? Perkolasi. Terlalu susah kah? Sebentar Bu. Masih berdiskusi nggih Bu? Baik Ibu, kasih waktu sebentar lagi ya. Habis itu nanti ada yang maju untuk presentasi. Iya Bu. Panjang iya. Iya kayaknya iya deh. Ya udah aku ikut aja. Ini siklus panjang. Ini kosong. Aku lupa ini namanya apa? Presipitasi. Bukan, kalau presipitasi. Oh iya. Ini apa? Kalau berhubungan sama tumbuhan, transpirasi. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah 5 menit ini. Ayo kelompoknya siapa yang mau maju? Kelompok 1 Bu. Dari awal Bu, kelompok 1 Bu. tengah saja Ibu. Awal Bu. Ayo, petunjuk-tunjuk. Kelompoknya Nadira aja, jadi tadi kayaknya paling aktif sih. Kenapa nggak kelompok 1 Bu? Kelompok 2 aja, kelompoknya kamu, ayo maju. Dia maju aja deh kamu yang maju perwakilan. Ya udah. Halo teman-teman. Saya Nadira Daru mewakili kelompok 2. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami menyatakan bahwa hujan yang tadi itu siklusnya siklus panjang, di mana yang pertama itu terjadinya evaporasi, kemudian terjadi kondensasi, lalu presipitasi, kemudian perkolasi, dan infiltrasi. Baik, itu tadi kelompoknya Nadira beranggapan seperti ini ya untuk prosesnya. Apa ada yang menyanggah? Regita? Menurut kelompok kami, pada bagian infiltrasi dan perkolasi itu terbalik Bu. Seharusnya pada bagian atasnya itu infiltrasi dan di bawahnya itu baru perkolasi. Iya, gitu ya Nadira. Oke Bu. Nggak apa-apa, kan kita belajar ya. Oke Bu. Lalu Nadia? Itu bukan tadi Nadira kan bilangnya itu siklus panjang. Iya. Tapi kalau menurut saya itu siklus sedang Bu, karena hanya ada daratan sama lautan. Kalau siklus panjang itu kan ada gunung. Ya, prosesnya
tidak sampai ke gunung ya. Oh, Jadi gitu. prosesnya ini termasuk ke dalam yang Sedang. begitu ya. Nadira boleh duduk, terus teman-temannya juga bisa kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih guru. Baik, Ibu akan mereview materi pembelajaran kita hari ini, tapi Ibu mau itu ya, izin dulu ke ruangan kepala sekolah karena Ibu ada tamu sebentar. Jadi untuk Nadira, teman-temannya mohon dikoordinasikan ya. Baik, Bu. Jangan rame ya. Iya, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, saya lihat ini wajahnya itu ya pada tegang semua setelah mendapatkan materi yang cukup berat dari Bu Fiona tadi. Perlu SBK enggak? Perlu ya? Oke, jadi untuk ice breakingnya cukup sederhana. Perhatikan instruksi yang saya sampaikan. Jadi untuk lampu merah kalian cukup bertepuk 1 kali. Untuk lampu kuning, kalian cukup bertepuk 2 kali. Untuk lampu hijau, bertepuk 3 kali. Dan untuk warna biru, tidak bertepuk. Kosong, seperti ini ya. Oke, mau langsung apa disimulasikan ini? Simulasi ya. Mau berapa kali? Satu kali. 1 ya. Yang kalah mana, Pak? Nanti saya kasih apa itu tugas untuk menyimpulkan tentang materi pada siang hari ini. Oke? Tidak ada nyanyi ya. Oke. Untuk simulasi saya mulai ya. 1, 2, 3 biru. 1, 2, 3 merah. Oke. Tadi kan simulasi cukup 1 kali ya, tapi ternyata baru simulasi itu ada saja yang masih salah gitu ya. Oke, apakah ini sudah siap dilakukan? Siap. 3 kali ya ini ya. 1, 2, 3 kuning. Oke, yang pojok tadi nggak tepuk ya. Nanti itu ya menjelaskan tentang kesimpulan materi yang ini ya. Oke. Untuk selanjutnya biru, merah, hijau, kuning. Oke, Mbak Nanda, itu salah ya. Nanti siap menjelaskan tentang kesimpulan materi siang hari ini ya. Oke. Sebelum saya masuk ke review materi, Raffi yang paling belakang ya. Iya, Pak. Itu silahkan menjelaskan tentang materi secara bahasamu sendiri ya tentang hidrosfer pada siang hari ini. Oke, silahkan. Menurut pendapat saya yang disampaikan oleh Bu Fiona tadi, menjelaskan tentang siklus hidrologi seperti proses terjadinya hujan, adanya siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang, dan dampak manusia atas hidrosfer dan upaya konservasinya. Dan saya angkat lagi, Pak. Jadi Oke. Selanjutnya dari Nanda yang paling depan silahkan untuk menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan Bu Fiona tadi. Menurut saya tadi yang sudah disampaikan Ibu Fiona itu mengenai siklus hidrologi yang terus berulang-ulang dan tidak akan berhenti. Tapi siklus hidrologi juga punya 3 jenis, ada yang pendek, sedang, juga panjang. Terus juga ada menyebutkan pengaruh manusia terhadap hidrosfer seperti gas rumah kaca, dan juga ada upaya konservasi, contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, terus tidak menggunakan pestisida terlalu banyak, dan melestarikan vegetasi di sekitar air. Oke, ya jadi secara kesimpulan dari 2 teman kalian tadi sudah menggambarkan bahwa kalian semua yang ada di kelas ini paham banget ya tentang materi yang disampaikan oleh Bu Fiona tadi. Untuk itu mungkin saya akan sedikit memberikan pendalaman materi ya. Jadi untuk yang pertama yaitu tentang hidrosfer. Jadi hidrosfer sama hidrologi itu sedikit berbeda ya. Untuk hidrosfer sendiri itu air, lapisan air yang ada di permukaan bumi.
mulai dari atmosfer sampai laut. Terus untuk hidrologi itu sifatnya lebih ke siklus ya, seperti yang dijelaskan teman kalian Nanda tadi. Ada 3 siklus, yaitu siklus pendek, siklus panjang, dan siklus sedang. Oke. Untuk komponen hidrosfer sudah tahu ya. Jadi untuk komponen hidrosfer seperti yang dijelaskan tadi, ada 3 komponen utama dalam hidrosfer, yaitu air permukaan seperti sungai, danau, dan laut. Kemudian ada air tanah dan air atmosfer seperti halnya hujan ataupun material-material yang menguap dari permukaan bumi ke atmosfer, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu maksudnya pengaruh manusia terhadap hidrosfer ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup di permukaan bumi pasti akan menimbulkan pengaruh atau dampak lingkungan akibat aktivitas kita gitu ya. Jadi untuk pengaruh manusia terhadap hidrosfer itu secara garis besar itu ada 3, yaitu gas rumah kaca, yang kedua eutrofikasi, dan yang ketiga hujan asam. Hujan asam itu kalian tahu polusi ya. Polusi itu nanti kan menguap ke atas, bercampur air, nanti turun hujan asam. Itu namanya hujan asam. Terus yang terakhir ada upaya konservasi hidrosfer ya. Jadi untuk upaya konservasi hidrosfer secara gampang ya, secara yang mungkin kalian bisa menerapkan di rumah atau di kehidupan sehari-hari. Yang pertama mungkin jangan menggunakan air secara berlebihan ya. Terus yang kedua, pilahlah air yang sudah terkontaminasi, mungkin dalam menggunakan filter atau dengan mengolah air terlebih dahulu sebelum dikeluarkan kembali ke sungai, seperti itu. Terus yang ketiga, mungkin di rumah kalian ada sawah ya, banyak pastinya sawah-sawah pertanian gitu. Mungkin penggunaan pupuk pestisida itu dikurangi agar tidak mencemari air gitu ya. Oke, tadi kan Bu Fiona kan sudah itu ya memberikan LKPD kelompok ya. Sudah? Oke, sudah. Untuk itu nanti LKPD-nya dikumpulkan. Setelah ini akan saya bagikan tentang lembar refleksi. Jadi lembar refleksi nanti akan saya bagikan satu-satu. Kalian tuliskan tentang refleksi atau reaksi kalian menerima materi hidrosfer pada siang hari ini. Nanti dikumpulkan ya. Untuk yang kumpulkan nanti secara itu aja, dari belakang ke depan. Nanti yang depan maju ke meja guru. Oke, saya bagikan lembar refleksinya. Siap. Oke, untuk lembar refleksi saya beri waktu selama 1 menit untuk mengisi tentang refleksi kalian selama mengikuti pelajaran di siang hari ini. Saya tunggu ya. Oke, saya rasa cukup untuk mengisi lembar refleksinya. Mungkin dari perwakilan anak-anak yang paling belakang bisa itu ya, mengumpulkan ke depan gitu ya. Beserta LKPD-nya jangan lupa. LKPD dan refleksi sudah saya terima ya. Iya, Pak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang ada, anak-anak di ruang kelas ini ya, telah mengikuti pelajaran pada siang hari ini tentang hidrosfer. Saya tunjuk ketua kelasnya siapa ya? Saya, Pak. Halo, Nadira ya? Iya. Oke. Untuk sebelum mengakhiri pelajaran, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, semoga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang sekitar
Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Baik, Bapak kira cukup untuk review materi dan materi hidrosfer pada siang hari ini. Mohon maaf apabila Bapak ada salah kata dalam penyampaian, serta beberapa guru yang telah menyampaikan tadi di awal ada yang salah dalam mengasih paham kepada kalian tentang materi hidrosfer siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Ada yang duduk. Itu ada situ. Ayo cepet jangan lama-lama toh. Dia mau Oh, enak rek dampingi. Mang sing sakno mang. 1, 2, 3. Oke, bebas. 1, 2, 3.